3886. Beberapa hari kemudian, kebun buah ditutup dan semua pelayan kembali ke rumah pelayan. Dai Yu dan Old Fang pertama-tama pergi ke rumah Yang Kai sebelumnya untuk mencarinya, tetapi setelah menghubunginya, mereka mengetahui bahwa Yang Kai telah pindah ke rumah mantan manajer Zhou Zeng. Sekarang tidak ada yang perlu diragukan lagi. Karena Yang Kai berani pindah ke rumah manajer, jelas dia punya sesuatu untuk diandalkan. Selain itu, secara pribadi, tidak diketahui siapa yang menyebarkan berita bahwa Yang Kai akan mengambil alih sebagai manajer kebun buah. Old Fang dan Dai Yu mengatakan bahwa mereka tidak membocorkan apapun, jadi Yang Kai memperkirakan bahwa sebagian besar dari ini adalah karena Du Rufeng telah menambahkan bahan bakar ke api di belakangnya. Mungkin untuk mempersiapkan pengumuman beberapa hari kemudian agar tidak terlalu mendadak. Setiap bulan, Yang Kai secara alami pergi ke pasar untuk membeli serangga dari tanah spiritual lainnya. Jika itu di masa lalu, Yang Kai akan sangat bersemangat, tetapi sekarang setelah Pak Tua Su terlibat, dia tidak bisa melakukan apa-apa dan terus-menerus gelisah, takut suatu hari pertempuran besar akan pecah dan dia akan terseret ke dalamnya. Terlebih lagi, dengan ini, jalan kekayaan yang awalnya dibuka oleh Jenderal Besar tidak akan bertahan lama. Kehilangan minat, Yang Kai menyuruh Dai Yu dan Old Fang pergi ke pasar untuk menangani masalah ini. Bagaimanapun, setelah membeli Dewa Emas Stainless kelas 3 untuk Dai Yu terakhir kali, Yang Kai tidak memiliki banyak pil Open Heaven yang tersisa, jadi dia meminta mereka untuk membayarnya. Dai Yu dan Old Fang tidak mengerti mengapa Yang Kai, yang baru saja dipromosikan menjadi 7 murid tanah terampil dan harus mengambil alih sebagai manajer kebun buah, masih sangat tertekan, tetapi mereka tidak bisa bertanya kepadanya tentang itu, jadi mereka hanya bisa pergi ke pasar untuk bernegosiasi dengan perwakilan dari 6 tanah spiritual lainnya. Tidak lama setelah mereka berdua pergi, seorang pelayan datang berkunjung. Yang Kai bahkan tidak tahu namanya dan bahkan belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Jika mereka hanya mendengar berita itu tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi sekarang Yang Kai bahkan telah pindah ke rumah manajer dan mengenakan pakaian 7 warna, jelas bahwa berita itu tidak berdasar. Dengan pergantian kepemimpinan, para pelayan ini secara alami harus menjaga hubungan yang baik. Sepanjang hari, Yang Kai telah menyambut dan mengirim orang bolak-balik. Ada hampir 1000 pelayan di rumah pelayan, dan bahkan jika hanya 10% dari mereka yang datang berkunjung, ada hampir 100 dari mereka. Jika mereka ingin membangun hubungan yang baik dengannya, itu pasti bukan hanya pembicaraan, jadi memberinya hadiah adalah yang paling normal. Para pelayan tidak kaya, jadi mereka tidak bisa memberinya sesuatu yang terlalu berharga. Pil Open Heaven adalah yang paling cocok. 5 atau 10 pil cukup banyak. Setelah 3 hari kerja keras, Yang Kai tidak tahu berapa banyak pelayan yang dia terima, tetapi dia sudah menerima 5.000 pil Open Heaven. Ketika seseorang datang untuk mengirimkan hadiah, Yang Kai merasa sulit untuk mengusirnya, atau dia akan terlalu tidak masuk akal. Di siang hari, dia menerima hadiah, dan di malam hari, dia menemani Dai Yu dan Old Fang untuk memberi makan jenderal besar. Dengan 2 poin pendapatan ini, pinggang Yang Kai yang semula keriput tiba-tiba menggembung lagi. 3 hari kemudian, sebelum pergi ke kebun buah, Du Rufeng secara pribadi datang untuk mengumumkan bahwa Yang Kai telah mengambil alih posisi manajer kebun buah. Tidak banyak orang yang terkejut, tetapi semua orang senang. Ketika dia mengambil alih posisi itu, Yang Kai secara alami membuat pidato besar di depan Du Rufeng, dengan sungguh-sungguh berjanji bahwa dia akan mengelola taman dengan baik, dan Du Rufeng hanya mengucapkan beberapa patah kata sebelum melepaskannya. Sesampainya di kebun buah, ia langsung menuju puncak tunggal di tengah kebun buah. Terakhir kali, dia mengikuti Du Rufeng ke sini untuk menguping, jadi dia tidak terlalu asing dengan tempat ini. Memegang token kebun manajer buah di tangannya, dia mengendalikan seluruh rangkaian besar kebun buah. Ini adalah pertama kalinya dia mengambil alih kebun buah, jadi ada banyak hal yang dia masih asing dengannya. Setelah beberapa hari kerja keras, dia akhirnya berhasil menyelesaikan masalah dan memahami apa yang harus dilakukan manajer. Omong-omong, manajer kebun buah itu menganggur dan tidak menganggur. Ketika dia tidak ada hubungannya, dia hanya akan berpatroli di daerah itu, tetapi ketika dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, dia harus pergi ke kebun berbagai pelayan untuk membantu mereka merawat pohon buah-buahan. Beberapa hari kemudian, Yang Kai menggunakan wewenangnya sebagai manajer kebun buah untuk memindahkan Old Fang dan Dai Yu ke sisinya, mengklaim bahwa mereka akan membantunya mengelola kebun buah sementara wilayah yang seharusnya mereka urus akan diurus oleh orang lain. Mengenai hal ini, Dai Yu dan Old Fang sama-sama merasa tidak nyaman. Lagi pula, ketika Zhou Zeng masih berkuasa, dia tidak pernah secara terang-terangan menggunakan wewenangnya untuk merencanakan keuntungan pribadi,
jadi mereka semua mendesak Yang Kai untuk berhenti sementara, jangan sampai Du Rufeng keberatan. Yang Kai tidak bisa diganggu. Du Rufeng memiliki motif tersembunyi terhadapnya, jadi bagaimana dia bisa peduli padanya? Di sisi lain, Pak Tuasu telah menghilang selama beberapa hari dan masih sangat sunyi, menyebabkan Yang Kai merasa cemas. Jika Pak Tuasu membuat keributan segera setelah dia tiba, Yang Kai akan menarik napas lega, tetapi ketenangan seperti ini sebelum badai sulit untuk dihilangkan. Tidak ada yang tahu kapan Pak Tuasu tiba-tiba menyerang, atau situasi seperti apa yang akan dia hadapi. Dia telah berada di sini selama setengah tahun, jadi apakah itu Old Fang atau Dai Yu, keduanya telah merawatnya dengan baik. Meskipun tidak nyaman baginya untuk memberitahu mereka tentang krisis di 7 tanah terampil, jika sesuatu terjadi pada mereka, akan lebih mudah bagi mereka untuk bertindak bersama. Karena mereka tidak bisa membujuknya, Old Fang dan Dai Yu hanya bisa diam-diam membantu Yang Kai mengelola kebun buah. Dengan ini, Yang Kai tidak ada hubungannya sepanjang hari. Yang Kai mengira Pak Tuasu akan segera bertindak, tetapi siapa yang mengira bahwa setelah menunggu selama 3 bulan, tidak akan ada pergerakan dari 7 tanah terampil. Pak Tuasu tidak pernah datang untuk menemukan Yang Kai lagi, dan jika bukan karena kegelisahan yang samar di hatinya, Yang Kai akan berpikir bahwa Pak Tuasu telah meninggalkan 7 tanah terampil. Namun, dengan Seven Skillful Land Heavy Array, dia masih bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelinap masuk. Bahkan jika dia ingin pergi, mustahil baginya untuk melakukannya dengan tenang. Suatu hari, Yang Kai sedang bermain catur dengan Old Fang ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengeluarkan sebuah benda dari saku dadanya. Diam-diam merasakannya, Du Rufeng telah memanggilku, aku akan segera kembali. Fang tua mengangguk, segera kembali. Yang Kai melemparkan bidak catur di tangannya, meninggalkan ruangan, dan melayang ke langit. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di kediaman Du Rufeng, dan ketika dia memasuki aula, dia melihat Du Rufeng berdiri di depannya, tersenyum padanya. Selama 3 bulan terakhir, Du Rufeng kadang-kadang memanggilnya untuk menanyakan situasi di kebun buah, dan Yang Kai juga akan melapor kepadanya dengan jujur. Bagaimanapun, dia telah mengelolanya dengan cukup baik beberapa bulan terakhir ini, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Namun, setiap kali dia datang, Du Rufeng akan sendirian. Kali ini, itu berbeda. Ada 3 orang di aula, satu adalah Du Rufeng, dan yang lainnya adalah seorang pemuda yang Kai belum pernah lihat sebelumnya. Begitu Yang Kai masuk, dia merasakan mata pemuda ini menyapu dirinya seperti ular berbisa yang rakus, membuatnya merasa tidak nyaman. Tatapannya dipenuhi dengan pengawasan dan sedikit minat. Keduanya berdiri, sementara yang lain duduk di kursi. Itu tidak lain adalah pelindung yang mulia Duan Hai dari tanah spiritual api. Ekspresi Yang Kai menjadi serius saat dia dengan cepat menangkupkan tinjunya, salam, kakak senior Du. Sejak Duan Hai membawanya ke tanah spiritual api terakhir kali, Yang Kai tidak melihatnya lagi. Dia tidak tahu mengapa dia muncul di sini hari ini, tetapi Yang Kai secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah. Mungkinkah pihak Su Tua telah ditangkap dan dia terlibat? Jika demikian, maka Old Su terlalu tidak berguna. Apakah itu dia? Pria muda Yang Kai tidak kenal tiba-tiba bertanya. Du Rufeng menjawab, ini dia. Tidak ada yang istimewa, mengapa kamu sangat beruntung? Pria itu terkekeh. Du Rufeng menjawab, saudara muda tidak tahu, Anda harus bertanya padanya. Mendengar ini, Yang Kai bingung dan bertanya dengan curiga, kakak Du, ini. Du Rufeng memperkenalkan, ini adalah kakak senior Yulian. Dia telah berkultivasi tertutup selama ini dan baru saja keluar, jadi Anda belum melihatnya. Jadi itu kakak senior Yu. Yang Kai menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, salam, kakak senior Yu. Yulian menyeringai, saudara muda Yang, kan? Apakah Anda tertarik untuk menebak untuk apa saya mengasingkan diri? Hanya hantu yang tertarik. Apakah ada yang salah dengan otak orang ini? Yang Kai diam-diam mengutuk dalam hatinya dan berkata, saudara muda tidak tahu, tolong beritahu saya. Yulian tersenyum dan berkata, agar kita para kultivator menerobos ke Open Heaven, kita harus mengumpulkan kekuatan Yin dan Yang, dan 5 elemen. Kakak senior pertama-tama memadatkan kekuatan Yin dan Yang sebelum memadatkan 5 elemen, dan di antara 5 elemen, hal pertama yang saya ringkas adalah kekuatan api. Dari api ke bumi, dari bumi ke emas, dari emas ke air. Retret terakhir saya adalah memadatkan kekuatan elemen air. Yang Kai diam-diam menghitung sejenak dan diam-diam terkejut. Orang ini setengah langkah dari Open Heaven dan hanya satu langkah lagi untuk menerobos. Melihat kulit kemerahan kakak senior, saya pikir dia pasti telah berhasil memadatkannya dan sekarang hanya satu langkah dari Open Heaven. Selamat kakak senior. Itu benar, hanya satu langkah lagi. Mata Yulian memancarkan jejak fanatisme,
Namun, berapa banyak orang yang terhalang oleh satu langkah ini? Saya mungkin juga memberitahu saudara junior bahwa materi yang saya ringkas semuanya adalah kelas 4. Jika kakak senior mencapai Open Heaven, dia akan dapat mencapai Open Heaven Orde keempat. Dengan tambahan jenderal hebat lainnya di 7 tanah terampil kami, itu benar-benar berkah bagi murid-murid kami. Tidak mudah untuk menemukan materi Open Heaven Orde keempat. Bahkan dengan sumber daya dari 7 tanah terampil, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan yang cocok. Saya khawatir itu akan memakan waktu lebih dari 100 tahun, Yulian menghela nafas. Dengan kemampuan yang mulia, dia seharusnya bisa menemukan yang cocok untuk kakak senior. Yulian menoleh untuk melihat Duan Hai dan tersenyum, masalah kecil, tidak perlu merepotkan yang mulia, selama junior brother dapat membantu saya dengan sesuatu, itu akan baik-baik saja. Mendengar ini, Yang Kai merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya dan samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Kekuatan junior brother dangkal, saya tidak tahu bagaimana saya bisa membantu kakak senior. Yulian sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan menatapnya dalam-dalam, saudara muda hanya perlu menyumbangkan kekuatan elemen kayunya. Mendengar ini, Yang Kai terkejut, semua keraguannya sebelumnya tiba-tiba hilang. Tidak heran setelah membantu Durufeng mendapatkan api emas awan merah, orang ini telah merawatnya dengan sangat baik, ternyata dia memperhatikan elemen kayunya. Meskipun dia sudah menebak ini sejak lama, dia tidak pernah yakin, tetapi sekarang dia tahu bahwa tebakannya benar. Saat itu, dia terpaksa melepaskan segel daunnya di depan Durufeng, yang menjadi akar dari bencana ini. Dengan mempromosikan dirinya menjadi manajer kebun buah dan membiarkannya memburu Fang Tai, dia pada dasarnya meninggalkannya. Bagaimanapun, jika kekuatan elemen kayunya benar-benar diambil, dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Begitu Yang Kai selesai berbicara, dia melemparkan pukulan ke depan, lalu bahkan tanpa melihat, dia mengaktifkan hukum luar angkasa dan terbang. 3887. Dengan kilatan sosoknya, Yang Kai menghilang dari tempat. Duan Hai, yang telah duduk di kursinya selama ini, mengangkat matanya dan berteriak, hukum luar angkasa. Mengatakan demikian, dia mengulurkan tangannya dan meraih udara. Mengikuti gerakan ini, Yang Kai, yang baru saja melarikan diri dari aula utama tanah spiritual api, segera merasakan krisis yang luar biasa. Memutar kepalanya, dia melihat bayangan tangan raksasa muncul di belakangnya dan meraih ke arahnya. Yang Kai terkejut saat dia dengan cepat mengedarkan hukum luar angkasa, sosoknya berkedip tanpa henti. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak dapat melepaskan diri dari jangkauan tangan raksasa dan aura kuat terkunci padanya. Saat tangan raksasa itu turun, tubuh Yang Kai menegang dan dia mengeluarkan erangan teredam saat pemandangan di sekitarnya berubah dengan cepat. Pada saat dia sadar kembali, dia sudah berada di ruang rahasia. Duan Hai, Durufeng, dan Yulian berdiri di belakang Duan Hai, satu di kiri dan satu di kanan, satu dengan ekspresi acuh tak acuh sementara yang lain tersenyum. Pikiran Yang Kai tegang saat dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak dapat menemukan cara untuk melarikan diri. Rasa pahit memenuhi mulutnya saat dia berpikir dalam hati, sialan, aku takut aku akan mati di sini. Bahkan setelah menggunakan kemampuan luar angkasaku, aku masih tidak bisa lepas dari genggaman Duan Hai. Kesenjangan antara kekuatanku dan Open Heaven Orde keempat ini terlalu besar. Saudara muda Yang, mengapa kamu berlari? Kakak senior tidak akan memakanmu, dia hanya ingin meminjam kekuatan elemen kayumu, Yulian bertanya sambil tersenyum. Jika saya tidak lari, haruskah saya menunggu kematian? Meskipun dia tahu bahwa peluangnya untuk melarikan diri sangat kecil, dia masih harus mencoba. Dengan wajah muram, dia berkata, jika kakak senior menginginkan kekuatan elemen kayu, yang perlu kamu lakukan hanyalah memanggilku. Saudara muda secara alami akan menyumbangkannya, mengapa repot-repot berbohong kepada saya? Yulian terkekeh, karena junior brother adalah orang yang pengertian, kamu seharusnya dengan patuh tidak melawan. Yang Kai berkata, tapi saya ingin tahu, bisakah kekuatan 5 elemen yin yang orang lain juga ditangkap secara paksa? Dia telah menanyakan pertanyaan ini kepada Old Fang sebelumnya, tetapi Old Fang tidak bisa menjelaskan apapun. Namun, karena dia telah menghadapi situasi seperti itu hari ini, itu berarti bahwa kekuatan 5 elemen yin yang dapat ditangkap, jika tidak, mengapa mereka membuang begitu banyak usaha? Hanya satu jenis kekuatan 5 elemen yin yang orang yang dapat ditangkap secara paksa, mungkin karena dia memiliki kesempatan untuk menerobos ke Open Heaven. Yulian dalam suasana hati yang sangat baik dan tidak ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan Yang Kai.
Orang seperti apa? Yang Kei mengangkat alisnya. Untuk seseorang seperti Junior Brother yang hanya memadatkan satu jenis energi, jika Junior Brother memadatkan dua, maka tidak ada cara lain. Yulian menjelaskan sambil tersenyum, dan setelah mengekstraknya secara paksa, kekuatan elemen kayu Junior Brother akan turun. Satu atau dua nilai, tapi itu tidak masalah. Saya mendengar bahwa kekuatan elemen kayu yang diringkas Junior Brother setidaknya kelas 5, sedangkan kakak senior hanya membutuhkan kelas 4, jadi selama Anda beruntung, bahkan jika nilai Anda turun, Anda masih dapat menggunakannya. Yang Kei mengerti, aku mengerti. Yulian bertanya, apakah saudara muda memiliki hal lain untuk ditanyakan? Wajah Yang Kei tenggelam saat dia bertanya, apa yang akan terjadi padaku jika kekuatan elemen kayuku diambil? Yulian berkata, mati. Tentu saja, jika Anda beruntung, Anda bisa hidup, tetapi saya khawatir Anda tidak akan bisa berkultivasi di masa depan. Kata-kata ini menyebabkan hati Yang Kei tenggelam ke dasar lembah. Salah satu dari dua hasil ini sangat tragis bagi seorang kultivator, jadi jika dia tidak bisa berkultivasi, dia mungkin mati saja. Tidak memberi Yang Kei kesempatan untuk berbicara lagi, Yulian berbalik dan menangkupkan tangannya ke arah Duan Hai. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Duan Hai mengangguk ringan sebelum mengangkat tangannya dan melambaikannya. Dengan deru, suara rantai yang merobek udara terdengar saat energi dari segala arah bergegas menuju Yang Kei. Melihat sekeliling, Yang Kei melihat rantai setebal ibu jari dan terbentuk dari jejak rune rumit yang menembak ke arahnya. Dia ingin menghindar, tetapi tubuhnya kaku dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Cici. Serangkaian suara terdengar saat rantai tak terlihat menembus titik akupunturnya, menyebabkan Yang Kei berteriak kesakitan saat pakaiannya basah oleh keringat. Di bawah kakinya, cahaya Great Array mulai berputar. Tempat ini telah lama didirikan oleh barisan yang besar, dan tampaknya telah dipersiapkan sebelumnya, menunggu waktu yang tepat untuk menariknya dan merebut kekuatan elemen kayunya. Satu demi satu, rantai itu mengencang dan Yang Kei ditarik ke udara, sosoknya berkedip saat Duan Hai dan Yulian melangkah ke posisi masing-masing, meninggalkan Duru Feng yang berjaga. Yang Kei menjadi cemas. Dalam situasi ini, tidak mungkin dia bisa melarikan diri dengan kekuatannya sendiri. Satu-satunya orang yang bisa dia andalkan adalah Old Su. Namun, setelah 3 bulan di 7 tanah terampil, tidak ada kabar dari Pak Tua Su. Yang Kei tidak tahu di mana dia berada atau apa yang dia lakukan, jadi tidak realistis mengharapkan dia untuk menyelamatkannya. Terlebih lagi, Yang Kei takut dia sudah kehilangan nilainya karena Pak Tua Su. Sebaliknya, hidup dan matinya ada di tangan Pak Tua Su, jadi meskipun Pak Tua Su tahu tentang situasinya, dia tidak akan peduli. Di dalam barisan, Yulian duduk bersila, tubuhnya dipenuhi aura yang dalam. Di sisi lain, Duan Hai juga memasang ekspresi serius saat dia terus-menerus membentuk segel tangan. Saat rantai bergetar, Yang Kei dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang sangat kuat mengalir dari rantai ke tubuhnya, menggoyangkan segel daunnya dan mengeluarkan elemen kayunya. Rasa sakit yang tak terlukiskan terpancar dari setiap bagian tubuh Yang Kei, menyebabkan dia menggertakkan giginya saat pembuluh darah menonjol di dahinya. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Di belakang Yang Kei, gambar kelabang hitam raksasa muncul. Itu dengan kuat mengunci Yang Kei di tempatnya, dan apapun yang dilakukan Duan Hai, dia tidak dapat mengekstrak energi elemen kayu dari tubuh Yang Kei. Kelabang gong hitam. Mata Duan Hai berkilat kaget saat dia berteriak dengan suara rendah. Segel tangannya berhenti sejenak sebelum dia melintas ke sisi Yang Kei dan meraih tulang punggungnya. Kekuatan kekerasan bergegas ke tubuh Yang Kei dan memeriksa segel daunnya. Segera setelah itu, ekspresinya berubah ketika dia berteriak, "Nak, siapa yang menanam kelabang gong hitam ini padamu?" Yang Kei menghirup udara dingin dari rasa sakit, wajahnya sepucat kertas saat dia mencibir, "Pamanmu." Dia tidak menyangka bahwa kelabang gong hitam, yang semula menahannya, akan benar-benar menyelamatkannya di saat krisis ini. Ini benar-benar situasi hidup atau mati. Memikirkannya dengan hati-hati, itu tidak aneh. Kelabang gong hitam ini awalnya dimaksudkan untuk digunakan melawan segel Dao. Duan Hai telah mengatur arai besar ini dengan harapan menggunakan metode tercela ini untuk menghilangkan kekuatan elemen kayunya, jadi jelas bahwa kedua metode tersebut telah bentrok. Pada saat ini, Yang Kei tidak bisa menahan perasaan sedikit berterima kasih kepada Old Su. Meskipun dia tidak tahu berapa lama dia bisa menunda ini, setidaknya dia memiliki harapan untuk bertahan hidup. Duan Hai menoleh untuk melihat Duru Feng, apakah kamu melihat sesuatu yang lain di Dao Sealnya terakhir kali? Duru Feng juga agak bingung. Dengan pengetahuan dan pengalamannya, dia sama sekali tidak tahu untuk apa kelabang gong hitam ini, jadi dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Lalu itu terjadi kemudian.
Mata Duan Hai berkilat saat dia menatap Yang Kai dalam-dalam. Wah, siapa yang kamu temui ketika kamu keluar terakhir kali? Dia juga orang yang teliti yang bisa dengan mudah menebak kebenaran masalah ini. Bagaimana Yang Kai bisa memberitahunya? Dia terus mencibir dengan dingin. Duan Hai mengerahkan kekuatan di tangannya, menyebabkan Yang Kai hampir pingsan karena kesakitan. Duan Hai berkata dengan murung, apakah menurutmu raja ini tidak punya cara untuk menangani hal ini? Ini hanya bak. Setelah raja ini mengusir benda ini, aku akan menanganimu dengan baik. Mengatakan demikian, dia mulai bergerak, terus-menerus menamparkan telapak tangannya ke segel dao Yang Kai, mengirimkan aliran energi murni ke tubuh Yang Kai, menyerang kelabang gong hitam yang terbungkus segel daonya. Mengikuti tindakan Duan Hai, Yang Kai dapat dengan jelas merasakan segel kelabang yang telah melilit segel daunnya mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan, dan tekanan yang diberikannya secara bertahap menjadi rileks. Sebuah samar-samar terlihat akan tiba-tiba muncul dari kelabang gong hitam, menyebabkan Yang Kai, yang sangat kesakitan, merasa seperti orang yang tenggelam meraih sedotan penyelamat saat dia berteriak kegirangan, Sutua, selamatkan aku. Sampah, kamu hampir menghancurkan rencanaku. Suara Pak Tua Su terdengar di benak Yang Kai, tetapi baginya, itu seperti suara alam. Ekspresi Duan Hai berubah drastis saat dia berteriak, siapa yang berani bertindak begitu liar di sini? Dia telah dengan jelas mendengar kata-kata barusan, dan fakta bahwa dia mampu memperluas keinginannya ke dalam kelabang gong hitam ini jelas merupakan pemilik dari serangga aneh ini. Kemungkinan tindakannya telah membuat khawatir pihak lain. Sebenarnya ada musuh kuat yang bersembunyi di Seven Skillful Land. Duan Hai mau tidak mau berkeringat dingin. Untungnya, dia telah menemukannya secara kebetulan hari ini, jika tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelah dia selesai mengatur semuanya. Duan Hai, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, apakah kamu lupa suara raja ini? Pak Tua Su bertanya dengan dingin. Ekspresi Duan Hai berubah beberapa kali saat dia berteriak, Su Huang. Kamu masih hidup, Pak Tua Su terkekeh. Keberuntungan raja ini luar biasa, bagaimana saya bisa mati? Anda pengkhianat berkomplot melawan saya saat itu dan berencana untuk merebut 7 tanah terampil saya. Hari ini, raja ini akan mengambil kembali semuanya dengan bunga. Duan Hai berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi saat itu. Apakah menurutmu raja ini akan mempercayaimu? Hari ini, kalian semua akan mati. Begitu kata, mati, jatuh, tiba-tiba suara gempa bumi datang dari luar. Meskipun ada barisan besar yang menutupi ruang rahasia ini, suara kerikil yang jatuh membuatnya seolah-olah seluruh dunia runtuh. Segera setelah itu, kekuatan kekerasan tiba-tiba meletus, berubah menjadi jari yang tidak bisa dihancurkan yang menunjuk ke arah Duan Hai. Ekspresi Duan Hai berubah drastis saat dia buru-buru mundur sambil secara bersamaan membentuk segel dengan tangannya dan mendorong telapak tangannya ke depan. Gemuruh. Dengan ledakan keras, seluruh dunia terbalik saat ruang rahasia meledak dan arai besar runtuh. Yang Kai, yang terjebak di udara, tiba-tiba merasa seperti perahu tunggal di tengah lautan luas, dikelilingi oleh ombak tak berujung yang mengancam akan menjatuhkannya setiap saat. Gelombang kejut dari dua serangan Master Open Heaven Stage menyebar ke segala arah, menembus langit dan menghancurkan 4 kutub. Tubuh Yang Kai berguling-guling saat suara patah tulang terdengar dari seluruh tubuhnya. Darah menyembur dari mulut dan hidungnya saat dia melihat bintang-bintang muncul di depan matanya dan jiwa ilahinya menjadi tidak stabil. 3888. Yang Kai terkejut. Meskipun dia sebelumnya berkencan dengan Ma Liu dan Jiang Seng, dua master tahap Open Heaven Orde pertama, dia belum pernah melihat mereka bertarung, jadi dia tidak tahu kekuatan seperti apa yang mereka miliki. Selain itu, kesenjangan antara Master Orde pertama dan Orde keempat Open Heaven Stage terlalu besar. Sekarang Duan Hai dan Old Su bertarung, gelombang kejut dari serangan mereka hampir merenggut nyawanya. Ini adalah panggung Open Heaven. Jika panggung Open Heaven tingkat menengah begitu kuat, bagaimana dengan panggung Open Heaven tingkat tinggi? Darah menyembur dari mulut dan hidungnya, tetapi mata Yang Kai seterang bintang. Debu memenuhi udara saat aula runtuh dan kegelapan turun. Seluruh tubuh Yang Kai sangat kesakitan. Bangunan yang runtuh seharusnya menekan tubuhnya, tapi untungnya, kekuatan yang mengikatnya telah menghilang. Karena tempat ini telah dihancurkan, arai roh di sini secara alami kehilangan efeknya, dan tanpa batasan arai roh, Yang Kai secara alami dapat memperoleh kembali kebebasannya. Dengan goyangan lengannya, Yang Kai menyingkirkan puing-puing di tubuhnya dan cahaya muncul kembali. Sebelum Yang Kai sempat memeriksa sekelilingnya, dia mendengar batuk ringan tidak jauh.
Memutar kepalanya, mata Yang Kai bersinar dengan cahaya yang ganas saat dia mengulurkan tangan dan meraih Azure Dragon Spear di tangannya. Tombak itu bergetar saat dia menuangkan semua kekuatannya ke dalamnya, menyebabkan raungan naga terdengar saat dia menusukkan tombaknya ke depan. Dengan dentuman keras, potongan-potongan besar kerikil beterbangan, memperlihatkan sosok Yulian yang tersembunyi di bawahnya. Darah menyembur dari mulut Yulian saat dia menatap kaget. Mati. Yang Kai meraung saat dia menuangkan hukum luar angkasa ke ujung tombak naga Azure, menyebabkan bola hitam berkedip. Banyak hal runtuh. Sebuah lubang besar segera muncul di dada Yulian, dan sebagian besar organ dalamnya telah menghilang. Dia memegang Azure Dragon Spear dengan erat di satu tangan sementara tangannya yang lain mengulurkan tangan ke arah Yang Kai. Aura destruktif melonjak dari tangannya. Mengambil napas dalam-dalam, dada Yang Kai terangkat saat dia membuka mulutnya dan menghembuskan napas. Energi tajamnya memotong daging lengan lawannya seperti pisau tajam, memperlihatkan tulang putih di bawahnya. Ceritan darah yang mengental terdengar dari mulut Yulian saat Yang Kai mengangkat tombaknya dan mengirimnya terbang ke udara. Bayangan tombaknya memenuhi langit. Dalam rentang waktu 3 tarikan napas, ketika Yang Kai menarik tombaknya, Yulian sudah jatuh ke tanah seperti boneka kain, seluruh tubuhnya penuh lubang dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Vitalitasnya dengan cepat meredup dan sepertinya dia tidak akan bisa bertahan. Tidak ada waktu untuk merayakan pelariannya dari kematian karena niat membunuh datang dari belakangnya. Yang Kai dengan cepat berbalik dan menggunakan tombaknya untuk memblokirnya, tetapi dengan dentang keras, dia dikirim terbang, darah menyembur dari tubuhnya. Terburu-buru mendarat di tanah, dia melihat ke atas dan melihat bahwa tidak jauh, Durufeng menatap kosong ke samping, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, kakak senior Yu. Mulut Yulian membuka dan menutup, tetapi napasnya pendek dan dangkal, seperti ikan yang baru saja melompat keluar dari air, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, lehernya miring ke samping, benar-benar kehilangan napas. Rambut Durufeng berdiri tegak dan dia tidak bisa menerima ini. Kakak seniornya ini jelas sangat bersemangat sekarang, bersiap untuk merampas elemen kayu mereka yang lain untuk maju ke Open Heaven, tetapi dalam sekejap mata, jiwanya telah kembali ke dunia bawah. Dia tahu bahwa sumber dari semua ini adalah gelombang kejut dari pertempuran antara musuh yang tidak dikenal dan yang mulia. Baru saja, Durufeng hampir mengira dia akan mati. Meskipun dia berhasil lolos dari kematian, gelombang kejut dari serangan itu telah melukainya dengan serius. Agaknya, kakak senior Yulian tidak lebih baik. Setelah menderita cedera serius dan disergap, dia kehilangan nyawanya di saat kecerobohan, menyebabkan jantungnya berdebar. Baru saja, jika Yang Kai tidak menyerang Yulian tetapi dirinya sendiri, apakah dia bisa melarikan diri? Beralih untuk melihat, Yang Kai juga batuk darah, jelas tidak bersenang-senang. Kamu membunuh kakak senior Yu. Wajah Durufeng begitu dingin sehingga seperti air akan menetes darinya. Anda selanjutnya. Yang lain menunjuk ke depan dan menyeka darah dari mulutnya. Lelucon apa? Wajah Durufeng berubah. Kamu berani berbicara begitu arogan di depan senior. Mengatakan demikian, Durufeng tiba-tiba mengerutkan kening dan menyapu Divine Sense-nya. Ekspresinya sedikit berubah karena dia menemukan bahwa Duan Hai sudah tidak ada lagi di sini. Mengetahui bahwa sesuatu yang besar telah terjadi pada Seven Skillful Land, Yang Mulia harus bergegas untuk menghadapi musuh, jadi dia tidak peduli tentang masalah ini. Hatinya tenggelam ketika dia bertanya-tanya siapa Su Huang yang membuat Yang Mulia merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Bum bum bum. Suara yang menghancurkan bumi terdengar dari langit saat cahaya menyilaukan melintas di mata semua orang, disertai dengan fluktuasi energi yang hebat. Jelas bahwa ada tuan yang bertarung di luar. Namun, masalah semacam ini bukanlah sesuatu yang perlu dia khawatirkan. Dengan bantuan Raja Surgawi dan 7 Yang Mulia, tidak peduli seberapa kuat pendatang baru ini, tidak mungkin baginya untuk menjadi lawan dari begitu banyak master tahap Open Heaven. Desir desir desir. Serangkaian suara menusuk udara terdengar saat 7 murid tanah terampil yang telah mendengar keributan itu bergegas dari segala arah untuk menyelidiki situasi. Ketika mereka melihat reruntuhan tempat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan ketika mereka melihat mayat Yulian tergeletak di atas reruntuhan, ekspresi mereka berubah secara drastis. Salah satu dari mereka melangkah maju dan bertanya, "Kakak Du, apa yang terjadi? Siapa yang membunuh kakak senior Yu?" Durufeng menatap dingin pada Yang Kai, "Siapa lagi? Orang ini di depanku, bunuh dia. Anak nakal yang kurang ajar, beraninya kamu melakukan pembunuhan di tanah spiritual api di siang bolong. Serahkan hidupmu." Kelompok 7 murid tanah terampil semuanya marah setelah mendengar ini, mereka semua mengeluarkan artefak mereka dan menyerang Yang Kai. Ketika orang-orang ini pertama kali muncul, Yang Kai diam-diam mengumpulkan kekuatannya.
Meskipun dia juga ingin melawan Du Rufeng sampai mati, sekarang dua tinju tidak cocok untuk empat tangan. Secara alami yang terbaik adalah pergi dulu. Selain itu, hampir semua orang ini adalah kultivator Open Heaven Stage. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah kultivator tahap Open Heaven Orde pertama, dan bahkan jumlah kultivator tahap Open Heaven kedua sangat rendah, itu masih bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Dengan kehebatan kemampuan luar angkasa, selama tidak ada master seperti Duan Hai, yang Kai yakin dia bisa melarikan diri. Dengan ledakan keras, kekosongan hancur dan serangan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya, tetapi Yang Kai sudah menghindar ke samping, menatap dingin ke Du Rufeng sebelum terbang ke arah kebun buah. Du Rufeng berteriak dengan marah, "Sekelompok sampah, kejar mereka." Tidak perlu baginya untuk memberikan perintah apapun kepada 7 murid tanah terampil. Begitu mereka melihat Yang Kai melarikan diri, mereka dengan cepat mengejarnya. Dalam sekejap, seseorang melarikan diri dari atas tanah spiritual api sementara sekelompok orang mengejarnya. Adegan itu cukup hidup. Boom, dengan ledakan keras, dunia bergetar, dan suara yang dalam terdengar di telinga semua orang. Ditemani oleh suara, pola susunan yang berkilauan tiba-tiba muncul di langit. Pola susunan ini sangat besar dan hampir menutupi seluruh tanah spiritual api. Ketika arai roh ini muncul, aura yang menghancurkan turun dari langit dan hampir semua orang di tanah spiritual api merasakan aura mematikan menyelimuti mereka. Tidak jauh di belakang Yang Kai, Du Rufeng berteriak, "Formasi pelindung." Rambut Yang Kai juga berdiri tegak saat perasaan malapetaka yang akan datang muncul di hatinya. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dari kata-kata Du Rufeng, sepertinya formasi pelindung di tanah spiritual api telah diaktifkan. Pada saat berikutnya, teriakan marah terdengar, "Su Huang, apakah kamu gila? Apakah Anda mencoba untuk menghancurkan 7 tanah terampil?" Tawa Pak Tua Su bergema di seluruh dunia, jadi bagaimana jika itu dihancurkan? Karena 7 tanah terampil ini telah diplot dan dicuri oleh kalian para pengkhianat, raja ini tidak menginginkannya lagi. Mati. Begitu dia selesai berbicara, arai roh besar yang mengelilingi tanah spiritual api tiba-tiba mulai berputar liar, dan saat arai roh berputar, sinar cahaya keluar dari arai roh seperti badai hujan, menghancurkan dunia. Yang Kai bahkan tidak memikirkannya dan dengan cepat bersembunyi di dalam Sealet World Bed. Bersembunyi di dalam dunia kecil misterius dan melihat keluar melalui Sealet World Bed, dia melihat bahwa dunia dipenuhi dengan cahaya dan segala sesuatu di dalam tanah spiritual api mulai berantakan, meninggalkan jurang raksasa. Kelompok 7 murid tanah terampil yang mengejarnya semua memasang ekspresi terkejut saat mereka mencoba menghindar, tetapi sangat sedikit dari mereka yang berhasil menghindarinya. Saat sinar cahaya melintas, mereka yang terkena itu terluka atau terbunuh, dan banyak mayat yang tidak lengkap jatuh dari langit seperti pangsit. Yang Kai menelan seteguk air liur dan diam-diam berdoa agar Sealet World Bed tidak akan terkena. Meskipun dia tidak tahu apa konsekuensinya jika Sealet World Bed terkena, dia tahu itu tidak akan berakhir dengan baik. Untungnya, meskipun serangannya terus-menerus dan padat, ukuran Sealet World Bed masih sangat kecil. Selama keberuntungannya tidak terlalu buruk, seharusnya tidak ada masalah. Baru pada saat inilah Yang Kai menyadari apa yang diandalkan oleh Pak Tua Su dan mengapa dia berani memasuki tempat ini sendirian untuk membalas dendam. Formasi pelindung 7 tanah terampil jelas tidak diaktifkan oleh Yang Mulia Pelindung, tidak ada alasan bagi mereka untuk membunuh murid mereka sendiri. Satu-satunya yang bisa melakukan hal seperti itu adalah Pak Tua Su. Ditambah dengan beberapa kata yang telah diucapkan Pak Tua Su kepadanya sebelumnya, Yang Kai memiliki perasaan yang samar-samar bahwa 7 tanah terampil ini memiliki hubungan yang mendalam dengan Pak Tua Su. Bahkan bisa dikatakan bahwa 7 tanah terampil awalnya milik Pak Tua Su, tetapi telah diambil oleh orang lain. Namun, meskipun mereka telah mengambilnya, Pak Tua Su masih memiliki teknik rahasia untuk mengendalikan formasi pelindung 7 tanah terampil. Dia telah menghilang selama 3 bulan tanpa jejak karena dia mencoba untuk menguasai formasi 7 tanah terampil. Dengan kekuatan Pak Tua Su sendiri dan bantuan dari 7 formasi tanah terampil, mungkin dia benar-benar memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Dalam situasi saat ini, Yang Kai secara alami ingin Pak Tua Su menimbulkan masalah sebanyak mungkin. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jika Pak Tua Su tidak bisa bertahan dan terbunuh, Yang Kai pasti akan dikubur bersamanya. Dia tidak akan bisa melewati pelindung Yang Mulia Duan Hai sendirian. Serangan formasi pelindung tidak berlangsung lama, hanya 20 napas waktu. Tapi 20 napas kemudian, seluruh tanah spiritual api terdiam. Yang Kai menunggu beberapa saat lebih lama sampai pola formasi di langit menghilang sebelum keluar dari dunia kecil yang misterius.
Memutar kepalanya, dia melihat bahwa tanah dipenuhi dengan mayat yang tidak lengkap mengenakan 7 warna pakaian berserakan, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Sebuah jaring besar tiba-tiba jatuh dari langit dan jatuh ke arah Yang Kai. Jaring ini memiliki kekuatan untuk menyegel dunia, menyebabkan tubuh Yang Kai menegang saat teriakan datang, jaring pembungkus surga. 3889. Du Rufeng tidak mati. Yang Kai berpikir dalam hati. Jaring pembungkus surga ini adalah artefak Du Rufeng, dan karena sedang digunakan sekarang, itu berarti Du Rufeng masih hidup. Sosoknya dengan cepat merosot, tetapi jaring pembungkus surga seperti belatung yang menempel di tulangnya. Dengan dunia sekitarnya terkunci, Yang Kai bahkan tidak bisa menggunakan kemampuan teleportasinya dan hanya bisa menonton tanpa daya saat jaring melilitnya. Jantung Yang Kai berpacu saat dia menuangkan kekuatannya ke Azure Dragon Spear dan mendorongnya ke langit. Namun, jaring pembungkus surga tidak terpengaruh dan langsung jatuh, membungkus Yang Kai dengan erat. Kekuatan penjara datang dari jaring dan Yang Kai langsung merasakan kekuatannya terikat. Di udara, sosok Du Rufeng perlahan muncul, wajahnya dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan yang berkepanjangan. Jika bukan karena keberuntungannya ketika formasi pelindung diaktifkan barusan, dia akan mati di tangan rekan-rekan muridnya. Namun, pada saat ini, kondisinya tidak terlalu baik. Wajahnya pucat, tangannya mencengkeram dadanya, dan sudut mulutnya berlumuran darah. Gelombang kejut dari konfrontasi Duan Hai dan Old Su sebelumnya telah melukainya dengan serius. Kamu cukup beruntung kamu tidak mati. Du Rufeng menatap dingin pada Yang Kai yang diikat oleh jaring pembungkus surga dan membuat segel tangan, menyebabkan kekuatan jaring tiba-tiba meningkat. Yang Kai mengeluarkan erangan teredam. Meskipun situasinya tidak menguntungkan baginya, kata-katanya kasar, bukankah kamu juga hidup dan sehat? Du Rufeng mendengus, jangan sombong, raja ini akan membunuhmu sekarang juga. Yulian mendambakan energi elemen kayu Yang Kai, tapi Du Rufeng tidak peduli. Energi kental setiap orang berbeda, dan dia sudah lama memadatkan energi elemen kayunya, jadi dia tidak peduli tentang hidup atau mati Yang Kai. Sekarang setelah perubahan besar terjadi, yang terbaik adalah membunuh Yang Kai terlebih dahulu karena takut akan perubahan apapun. Mengatakan demikian, dia bersiap untuk mengambil tindakan, meraih udara dengan satu tangan dan memegang pedang panjang di tangan lainnya saat dia mengganti segel tangannya dan berteriak, pergi. Pedang panjang berubah menjadi cahaya pedang dan menembak ke arah Yang Kai. Di bidang penglihatannya, cahaya pedang dengan cepat membesar saat aura kematian menyelimutinya. Dalam krisis hidup atau mati ini, hati Yang Kai setenang air yang tenang. Saat auman naga terdengar, tulang-tulang di tubuhnya berderak saat tubuhnya berkembang pesat, tubuhnya tertutup sisik naga. Setelah transformasi naga, Yang Kai tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit cahaya pedang yang masuk. Gelombang kejut yang kuat hampir menghancurkan gigi Yang Kai, mengisi mulutnya dengan darah. Ekspresi Du Rufeng menjadi kosong saat matanya mengikuti perubahan fisik Yang Kai, tampaknya tidak mengharapkan dia memiliki kemampuan seperti itu. Sesaat kemudian, dia berteriak, Vena Naga. Setelah transformasi naga Yang Kai, karakteristik fisiknya terlalu jelas, jadi bagaimana mungkin Du Rufeng tidak memperhatikan apapun. Dalam sekejap mata, Yang Kai telah berubah menjadi 200 naga Zhang raksasa, tetapi meskipun demikian, dia masih tidak dapat melepaskan diri dari jaring pembungkus surga. Benda ini memiliki efek yang mirip dengan Six Directions Wishful Bug, baik besar maupun kecil. Saat tubuh Yang Kai terus mengembang, itu terikat dengan kuat. Namun, Yang Kai jelas merasa bahwa jaring pembungkus surga menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan dan sangat gembira. Dia tahu bahwa meskipun fungsi benda ini mirip dengan tas harapan 6 arah, itu tidak kalah dalam dari tas harapan 6 arah Sutua. Apa yang perlu diragukan sekarang? Memegang tombak naga Azure di tangannya, dia tiba-tiba mengayunkannya. Dalam sekejap, cahaya di jaring pembungkus surga berkelebat liar dan dengan cepat meredup. Jangan pikirkan itu. Du Rufeng berteriak dan melambaikan tangannya, menyebabkan cahaya pedang di mulut Yang Kai terbang kembali. Du Rufeng meraihnya dan menebas ke arah Yang Kai. Cahaya pedang besar menebas ke arah kepala Yang Kai, membuatnya mustahil untuk menghindar. Bahkan jika dia tidak mati karena serangan ini, dia setidaknya akan terluka parah. Pada saat kritis ini, cahaya keemasan terbang dari kejauhan dan menghalangi jalan Yang Kai. Cahaya keemasan ini awalnya adalah bola kecil, tetapi setelah muncul, tiba-tiba melebar dan berubah menjadi ayam emas raksasa yang tingginya lebih dari 10 zang. Jenderal hebat, Yang Kai linglung, tidak pernah menyangka bahwa orang yang datang untuk menyelamatkannya pada saat kritis seperti itu adalah ayam bodoh yang tidak dapat diandalkan itu. Kali ini, setelah dipanggil oleh Du Rufeng,
dia tidak membawa jenderal besar bersamanya dan malah meninggalkannya di kebun buah. Dia tidak tahu mengapa itu datang ke sini. Saat cahaya pedang menebas, jenderal besar mengeluarkan teriakan singkat dan dikirim terbang. Di udara, sosoknya kembali ke ukuran aslinya dan bulu emasnya menjadi jauh lebih redup. Yang Kai sangat marah. Napas naganya memenuhi udara saat dia mendorong Azure Dragon Spear-nya ke depan seperti naga, berteriak, hancurkan. Itu seperti Azure Dragon asli telah muncul, kekuatan tombaknya menembus kehampaan. Dengan ledakan keras, jaring pembungkus surga yang telah mengikat Yang Kai selama ini hancur berkeping-keping, dan kekuatan penahannya langsung menghilang, tetapi tombak naga Azure terus maju menuju Durufeng. Merasakan kekuatan tombak ini, ekspresi Durufeng berubah drastis dan dia dengan cepat menghindar ke samping. Bagaimana Yang Kai bisa memberinya kesempatan untuk mengatur napas? Kekuatan orang ini adalah surga setengah terbuka dan lebih kuat darinya. Dia juga memiliki harta rahasia seperti kasa tanpa bayangan pada dirinya. Jika dia diberi kesempatan, kasa tanpa bayangan akan menutupi tubuhnya dan dia tidak akan pernah bisa menemukannya lagi. Cakar naga mengulurkan tangan dan meraih ke arah Durufeng sambil secara bersamaan mengaktifkan hukum luar angkasanya. Dunia di sekitar mereka tiba-tiba membeku, dan sosok Durufeng juga berhenti sejenak. Pada saat itu, tangan Yang Kai sudah mengepal erat di sekitar Durufeng. Persetan. Durufeng meraung, kekuatannya melonjak. Meskipun Yang Kai dalam bentuk transformasi naga, dia masih merasa seperti Durufeng akan dibebaskan dari genggamannya. Tiba-tiba, dadanya membusung saat dia menghembuskan napas tajam ke arah Durufeng. Nafas naga api. Napas naga yang mampu membakar segala sesuatu di dunia keluar dari mulutnya dan menyelimuti Durufeng, menyebabkan dia berteriak kesakitan saat dia berjuang lebih keras. Dengan rasa sakit yang tajam di tangannya, Durufeng mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Melihat ke atas, seluruh tubuh Durufeng dalam keadaan menyesal. Dia telah menderita luka berat akibat pertempuran Duan Hai dan Pak Tuasu, dan sekarang setelah jaring pembungkus surga telah dihancurkan dan pengeboman Yang Kai, kulitnya yang terbuka dipenuhi lecet, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Saat mata mereka bertemu, Yang Kai bisa dengan jelas melihat ketakutan dan kegelisahan di matanya. Tidak seperti Yang Kai, yang terbiasa bertarung dan membunuh di sepanjang jalan, Durufeng lahir di Seven Skillful Land, dan sepanjang hidupnya, dia hanya bisa keluar dari Seven Skillful Land beberapa kali, apalagi bertarung dalam pertempuran hidup atau mati. Pada awalnya, dia hanya bisa menang karena kekuatannya sendiri dan kekuatan artefaknya, tetapi setelah mengalami beberapa kemunduran, dia tidak dapat mengatasinya. Yang Kai telah melihat banyak orang seperti itu, bunga-bunga di rumah kaca tidak dapat menahan angin dan hujan di luar. Menyeringai jahat, Yang Kai menjentikkan jarinya ke arah Durufeng dan mengaktifkan hukum luar angkasa, mengirimkan pedang bulan raksasa. Ekspresi Durufeng berubah saat dia buru-buru menghindar. Namun, Yang Kai sudah menyelimuti seluruh medan perang dengan hukum luar angkasanya. Tombak naga Azure sedikit gemetar saat dia berteriak, "Buka!" Begitu dia selesai berbicara, ruang di sekitarnya mulai bergetar ketika celah spasial besar dan kecil tiba-tiba muncul, memenuhi seluruh ruang. Keretakan spasial ini semuanya memancarkan aura kacau, menyebabkan wajah Durufeng menjadi pucat. Durufeng, pada hari ini tahun depan, ini akan menjadi peringatan kematianmu. Saat dia meraung, Yang Kai menembakkan tombaknya ke arah Durufeng. Keretakan spasial yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Durufeng membuatnya sulit untuk melarikan diri, tetapi bagaimana Yang Kai bisa memberinya kesempatan seperti itu? Tombak itu telah menyegel semua rute pelariannya. Tanpa pilihan lain, dia hanya bisa melawan Yang Kai sampai mati. Inilah yang diinginkan Yang Kai. Memang benar bahwa Durufeng adalah surga setengah terbuka, dan juga benar bahwa Durufeng lebih kuat darinya, tetapi pengalaman tempurnya jelas tidak sebaik Durufeng, dan kemampuan pemulihannya juga tidak ada bandingannya. Jika mereka benar-benar bertarung sampai mati, Yang Kai tidak takut padanya. Sekarang setelah jaring pembungkus surga telah rusak, satu-satunya hal yang ditakuti Yang Kai adalah kasa tanpa bayangan. Jika Durufeng benar-benar menggunakannya untuk menyembunyikan dirinya, situasinya akan sangat buruk. Jadi, segera setelah mereka mulai berkelahi, Yang Kai mengabaikan konsumsi dan cederanya dan terus menyerang Durufeng, membuatnya sulit bernapas. Sosok manusia saling bersilangan, darah menyembur seiring waktu berlalu. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Yang Kai tiba-tiba menyingkirkan tombaknya dan terengah-engah. Pada saat ini, bentuk transformasi naganya tidak lagi dapat dipertahankan dan tubuhnya telah kembali ke ukuran aslinya. Seluruh tubuhnya ditutupi luka besar dan kecil, beberapa di antaranya sangat dalam sehingga bahkan tulangnya bisa terlihat.
Tubuhnya berada di ambang kehancuran dan dia harus mengandalkan Azure Dragon Spear untuk tidak jatuh. Di sisi lain, situasi Durufeng tidak lebih baik. Seluruh tubuhnya dicat merah dengan darah dan rambutnya acak-acakan, membuatnya tampak seperti roh jahat. Matanya bergetar hebat dan hatinya dipenuhi kecemasan. Sambil terengah-engah, Durufeng berkata, Yang Kai, perubahan besar telah terjadi, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, jadi mengapa kamu dan aku bertarung sampai mati di sini? Yang Kai menyeringai, kami sudah bertarung, apa yang kamu inginkan? Durufeng berkata, mengapa kita tidak berhenti di sini saja? Jika hal seperti ini terjadi, kamu tidak akan bisa tinggal di 7 tanah terampil lebih lama lagi. Lebih penting bagi Anda untuk melarikan diri saat Yang Mulia masih sibuk. Kalau tidak, jika Yang Mulia bebas, saya khawatir Anda tidak akan bisa melarikan diri. Kamu benar. Yang Kai mengangguk ringan dan memiringkan kepalanya, kalau begitu mari kita berdamai. Durufeng mengangguk berulang kali, bagus. Sebelum dia bisa selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mengayunkan pedangnya ke depan. Dengan suara menusuk ringan, pedangnya menembus sesuatu dan ketika dia melihat ke atas, Yang Kai sudah di depannya, pedang di tangannya menembus dadanya sendiri. Bajingan. Durufeng mengutuk. Yang Kai menyeringai jahat, kamu telah bersekongkol melawanku, bagaimana aku bisa melepaskanmu dengan mudah? Dengan dorongan tiba-tiba dari tangannya, Durufeng segera merasakan sakit yang menusuk dari dadanya. Melihat ke bawah, wajahnya memucat saat melihat dadanya juga tertusuk tombak. Runtuhkan, runtuh. Yang Kai perlahan meludahkan dua kata ini saat hukum luar angkasanya berfluktuasi dengan liar. Tiba-tiba, Durufeng merasakan sesuatu di dalam tubuhnya runtuh, dan dalam penglihatannya, sebuah lubang besar muncul di mana tombak telah menembus. Perlahan mengangkat kepalanya, dia menatap Yang Kai dengan tak percaya, matanya dipenuhi dengan kerinduan untuk hidup. Tendangan Yang Kai mengirimnya terbang ke kejauhan, dan ketika pedangnya ditarik keluar dari dadanya, darah menyembur keluar lagi. Yang Kai merasa pusing dan hampir pingsan, tetapi dia memaksakan dirinya untuk fokus dan berjalan ke Durufeng, menatapnya dari atas. 3890. Pada saat ini, mata Durufeng mendung, cahaya di matanya sudah lama menghilang, dan auranya sangat lemah. Yang Kai menatapnya dengan dingin dan menusukkan tombaknya ke depan, menyebabkan kepalanya meledak dan materi merah dan putih keluar. Dengan jentikan tombaknya, Yang Kai menyingkirkan Space Ring Durufeng, tetapi sebelum dia bisa melihat lebih dekat, Yang Kai terhuyung ke samping. Tidak jauh dari sana, jenderal besar terbaring di tanah, bulu emasnya sangat kusam. Yang Kai membungkuk dan mengambilnya, memindainya dengan Divine Sense-nya sebelum bersantai. Meskipun aura jenderal besar lemah, sepertinya nyawanya tidak dalam bahaya. Sejujurnya, Yang Kai tidak menyangka bahwa jenderal besar benar-benar akan keluar dari kebun buah untuk menemukannya dan bahkan menyelamatkannya di saat krisis. Sama seperti bagaimana dia tidak bisa mengerti mengapa jenderal besar sangat mendukungnya, apa sebenarnya yang membuatnya tertarik. Pada saat ini, bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Sementara dia dan Durufeng terlibat dalam perjuangan hidup atau mati, suara gemuruh dari langit tidak pernah berhenti. Jelas, Pak Tuasu menggunakan formasi 7 tanah terampil untuk melawan banyak master panggung Open Heaven. Jika ada gerakan, itu akan bagus, tetapi Yang Kai takut jika tidak ada gerakan, dia akan berada dalam masalah besar. Meskipun dia tidak tahu apakah Pak Tuasu akan berhasil dalam balas dendamnya, sekarang adalah waktu terbaik untuk melarikan diri dari 7 tanah terampil. Namun, sebelum itu, dia harus menemukan Old Fang dan Dai Yu terlebih dahulu, berharap mereka aman dan sehat. Sebelumnya, ketika Sutua menggunakan formasi pelindung untuk menyerang, pihak 7 tanah terampil telah menderita banyak korban, jadi dia tidak tahu berapa banyak orang yang mati di taman. Membawa jenderal besar di tangannya, Yang Kai hanya terbang dalam jarak pendek ketika dia melihat dua sosok mendekat dari kejauhan. Itu adalah Old Fang dan Dai Yu. Yang Kai diam-diam merasa beruntung karena mereka berdua tidak terpengaruh oleh serangan formasi pelindung, jika tidak, dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat ini, seluruh tanah spiritual api berada dalam kekacauan saat sosok-sosok terbang seperti lalat tanpa kepala. Pada dasarnya, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Begitu mereka bertemu, lelaki tua itu mau tak mau bertanya, saudaraku, apa yang terjadi padamu? Dai Yu juga menutup mulutnya saat matanya yang indah sedikit bergetar, cedera yang sangat serius. Ceritanya panjang. Yang Kai tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan ini, lebih penting bagi kita untuk meninggalkan tempat ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Fang Tua. Peristiwa hari ini terjadi terlalu tiba-tiba.
Arai roh besar tiba-tiba muncul di langit di atas tanah spiritual api, diikuti oleh serangan yang menghancurkan bumi. Lebih dari setengah kebun buah telah dihancurkan, dan lebih dari 60% dari 1.000 pelayan telah meninggal. Melihat situasinya tidak terlihat bagus, dia dan Daeyu dengan cepat berlari keluar. Kita akan bicara di jalan. Yang Kei tidak punya waktu untuk menjelaskan apapun dan hanya mendorong kekuatannya untuk terbang ke atas. Dalam perjalanan, dia secara singkat menjelaskan situasinya kepada Old Fang dan Daeyu dan juga menjelaskan bahwa dia telah membawa Old Su ke sini sebelumnya. Mereka berdua mendengarkan dengan mata terbelalak, tak satu pun dari mereka mengharapkan hal aneh seperti itu terjadi. Namun, ini memang kesempatan bagus untuk meninggalkan 7 tanah terampil. Sekarang setelah semua penguasa 7 tanah terampil berurusan dengan Sutua, kemungkinan tidak ada yang akan peduli dengan hidup mereka. Ada banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan mereka, dan kebanyakan dari mereka adalah pelayan. Lagi pula, setelah menghabiskan begitu banyak waktu di 7 tanah terampil, semua orang tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Meskipun dunia luar dipenuhi dengan bahaya, selama seseorang berani mempertaruhkan nyawa mereka, setidaknya ada harapan. Namun, jika seseorang adalah seorang pelayan di 7 tanah terampil, kecuali mereka bersedia untuk menurunkan diri mereka sendiri dan menerobos ke tahap Open Heaven Orde pertama, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menonjol. Dari segala arah, banyak pelayan terbang keluar. Namun, ketika dia mendekati barisan besar, Yang Kei menemukan bahwa pikirannya terlalu sederhana. Arai besar Seven Skillful Land benar-benar sempurna, jadi tidak ada yang bisa melarikan diri. Memikirkannya, pasti sulit bagi Pak Tuasu untuk menguasai barisan besar, jadi bagaimana dia bisa memberi orang-orang dari 7 tanah terampil kesempatan untuk melarikan diri. Gelombang kejut dari serangan yang datang dari luar tanah spiritual api sangat keras dan kadang-kadang akan menyerang, menyebabkan seluruh tanah spiritual api jatuh ke dalam kekacauan. Dari waktu ke waktu, rune besar atau kecil akan muncul di langit, mengaktifkan kekuatan formasi pelindung dan mengirimkan rentetan serangan. Yang Kei melihat dengan matanya sendiri bahwa beberapa pelayan di sekitarnya dibunuh oleh formasi pelindung karena mereka tidak bisa menghindar tepat waktu. Sama seperti jantung Yang Kei yang diam-diam berdebar, dia tiba-tiba mendengar teriakan menyedihkan dari luar langit, diikuti oleh fluktuasi energi yang hebat yang menyapu seluruh dunia, menyebabkan seluruh tanah spiritual api bergetar. Sesaat kemudian, sesosok jatuh dari langit dan mendarat tepat di depan banyak pelayan. Wajah Old Fang memucat, ini pelindung tanah spiritual air yang mulia. Daeyu bertanya dengan suara gemetar, apakah dia sudah mati? Old Fang menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Di bawah pengawasan semua orang, Yang Mulia pelindung tanah spiritual air jatuh ke tanah dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Banyak pelayan saling memandang, tidak ada dari mereka yang berani maju untuk menyelidiki. Pada saat ini, seberkas cahaya menebas dari langit dan langsung memotong pelindung Yang Mulia dari tanah spiritual air menjadi 2. Kali ini, Old Fang tidak perlu menjawab, semua orang tahu bahwa Yang Mulia pelindung ini sudah mati. Yang Kei sama sekali tidak peduli dengan tubuhnya yang terluka. Dalam sekejap, dia muncul di depan mayat Yang Mulia pelindung tanah spiritual air, mengambil cincin luar angkasa, memasukkannya ke dalam sakunya, dan menghilang. Ketika Old Fang dan Daeyu sadar kembali, mereka hanya bisa mendengar suara Yang Kei. Baru pada saat inilah para pelayan akhirnya bereaksi dan mulai mencari keberadaan Yang Kei, tetapi di mana mereka dapat menemukannya. Hukum luar angkasa berfluktuasi dengan liar saat sosok Yang Kei berkedip dan menghilang, menyebabkan semua orang dipenuhi dengan kebencian. Kekayaan pelindung yang mulia tidak terbayangkan bagi seorang pelayan. Jika mereka bertindak cepat dan berani sekarang, mereka mungkin bisa merebut cincin luar angkasa, tetapi sekarang mereka membiarkan orang lain memanfaatkannya. Old Fang dan Daeyu diam-diam menarik diri dari kerumunan dan terbang berdampingan menuju arah tertentu, dengan cepat meninggalkan tanah spiritual api dan langsung menuju pasar. Formasi Seven Skillful Land begitu besar sehingga tidak ada yang bisa pergi, tetapi interior Seven Skillful Land tidak terhalang. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di sudut pasar tertentu. Old Fang melihat sekeliling dan memanggil dengan lembut, Yang Kei, Yang Kei. Yang Kei menjulurkan kepalanya dari belakang sebuah gedung dan melambai, ini. Old Fang dan Daeyu dengan cepat bergegas. Setelah berbelok di tikungan, mereka melihat Yang Kei bersandar ke dinding, berlumuran darah, wajahnya pucat saat dia terengah-engah, memegang jenderal besar Si Chen di tangannya. Old Fang marah dan geli pada saat yang sama, saudaraku, kamu hanya serakah akan uang. Jika para pelayan itu bereaksi lebih cepat, Yang Kei tidak akan bisa melarikan diri. Manusia mati demi kekayaan sementara burung mati demi makanan.
Cincin luar angkasa pelindung yang mulia sudah cukup untuk membuat mata semua orang menjadi merah. Yang Kai terbatuk ringan, ketika seseorang miskin, mereka hanya bisa mempertaruhkan nyawa mereka. Dayu membalas, kamu masih menganggap dirimu miskin. Yang Kai melambaikan tangannya, jangan bicarakan ini untuk saat ini. Belum ada yang datang ke pasar, dan tidak ada formasi pelindung di sini, jadi seharusnya aman bagi kita untuk bersembunyi di sini. Saya perlu memulihkan diri untuk sementara waktu. Old Fang mengangguk dengan sungguh-sungguh, yakinlah dan sembuhkan lukamu. Nona muda Dayu dan aku akan melindungimu. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, Yang Kai tidak berdiri pada upacara. Dalam situasi saat ini, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak tentang hal itu, jadi dia hanya bisa mengambil langkah demi langkah dan melihat apakah hasil akhirnya adalah balas dendam yang berhasil dari Pak Tua Su atau pihak tujuh tanah terampil yang memukul mundur musuh. Namun, dari tempat pelindung mulia tanah spiritual air terbunuh barusan, tampaknya pihak tujuh tanah terampil berada dalam situasi genting. Meskipun Pak Tua Su sendirian, dengan formasi pelindung tujuh tanah terampil, dia belum tentu cocok untuk orang-orang ini. Yang Kai tidak peduli siapa yang menang atau kalah dalam dua grup ini. Selama Duan Hai meninggal, dia akan baik-baik saja. Jika Duan Hai selamat, dia tidak akan punya cara untuk bertahan hidup. Mengambil pil penyembuhan dari cincin luar angkasa, Yang Kai memasukkannya ke dalam mulutnya dan juga memberikan beberapa pil kepada jenderal besar sebelum duduk bersila untuk bermeditasi. Meskipun lukanya kali ini serius, itu tidak fatal. Dia sangat menyadari bahwa selama lukanya tidak terlalu serius, dia akan dapat pulih cepat atau lambat dengan mengandalkan kekuatan elemen kayu dan vena naga miliknya. Seluruh pasar terdiam. Lagi pula, itu bukan 3 hari istirahat setelah sebulan, jadi tentu saja tidak ada seorang pun di sini. Setelah beberapa saat, Old Fang tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Nona muda Dayu, aku akan pergi melihatnya. Anda merawat saudara yang dengan baik. Dayu segera mengerti apa yang dipikirkan Old Fang dan tersenyum, pergi, hati-hati. Old Fang menyeringai dan menghilang dalam sekejap. Keributan di luar tidak ada habisnya, dan jelas bahwa pertempuran itu cukup sengit. Napas kacau Yang Kai telah stabil, menyebabkan Dayu mendecakkan lidahnya dengan heran. Orang biasa yang menderita luka serius seperti itu akan membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk pulih, tetapi Yang Kai hanya menggunakan setengah hari untuk pulih. Tidak dapat disangkal betapa kuatnya tubuhnya. Old Fang kembali dengan sedih, tetapi ketika Dayu bertanya, dia menemukan bahwa tidak ada apa-apa di pasar, menyebabkan ide awalnya untuk mengambil sesuatu yang murah gagal. Yang Kai masih dalam proses penyembuhan luka-lukanya, dan tidak diketahui kapan pertempuran di luar akan berakhir. Mereka berdua tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, mereka juga tidak tertarik untuk berbicara. Setelah waktu yang lama, Yang Kai tiba-tiba membuka matanya, seseorang datang. Dayu dan Old Fang terkejut dan dengan cepat menyapu Divine Sense mereka, dengan cepat menemukan sesuatu. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat sesosok kecil terbang di atas, dengan hati-hati melihat sekeliling seolah-olah dia adalah seorang pencuri. Namun, pihak lain juga dengan cepat memperhatikan Yang Kai dan yang lainnya, ragu-ragu sejenak, dan kemudian terbang. Berhenti, teriak Fang Tua. Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, aku kenal dia, tidak perlu gugup. Melihat ke atas, dia tidak bisa menahan tawa, mengapa kamu di sini? Orang yang datang tidak lain adalah Asun, yang telah dibawa ke tanah spiritual api oleh Duan Hai bersama dengan Yang Kai. Dia cukup beruntung, dan tidak ada tanda-tanda cedera di tubuhnya, jadi dia seharusnya bisa menghindari serangan dari formasi pelindung. Asun berkata dengan gembira, kakak Yang, kamu di sini juga. Yang Kai berkata, tanah spiritual api terlalu berbahaya, datang dan sembunyi. Asun mau tak mau mengangguk, aku juga berpikir begitu. Terlalu kacau di sana sekarang. Bahkan Yang Mulia meninggal dan banyak dari sesama pelayan kami terbunuh.